Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib fi Kalimi At-Tayyib karya fi Rafi'i Kalimit Tayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah tentang Du'aul Karbi. Doa ketika seseorang mengalami kesulitan, doa ketika seseorang mengalami banyak sekali masalah, doa ketika orang mengalami stres. Kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan Al-Faslus Sabi Ashar, pasal yang ke-17. Fi adhkaril karbi wal ghammi wal hazani wal hammi. Zikir ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang mengalami al-gham. Al-gham, bingung, pusing, memikirkan masa depan. Wal hazan, atau dia mengalami kesedihan, yaitu bingung karena memikirkan masa silam. Wal ham, dan orang yang bingung karena memikirkan sesuatu. Dia mengalami kesulitan atau mengalami kebingungan. Apa yang harus dibaca? Fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengalami kesulitan, maka beliau membaca La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ada 3 la ilaha illallah dan menyebutkan 3 sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 sifat yang disebutkan dalam satu kalimat. La ilaha illallah diulangi sebanyak 3 kali. Ini ketika dirutinkan maka seorang hamba akan bisa mendapatkan ketenangan. Terlebih ketika dia memiliki masalah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Sekarang kita akan membersamai doa ini. Kenapa doa ketika stres isinya adalah mengucapkan la ilaha illallah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia. Doa ketika orang mengalami masalah besar, mengalami stres atau kebingungan atau kegundahan atau suasana batin yang tidak nyaman yang lainnya. Kita tulis doa ketika stres. Seorang hamba mengalami tekanan hidup. Dan tekanan hidup ada yang menimpa fisik dan ada yang menimpa batin. Tekanan yang menimpa batin bisa jadi lebih berbahaya dan lebih besar dibandingkan tekanan fisik. Tekanan fisik ini bisa saja dialami oleh binatang, oleh manusia.
Tapi tekanan fisik tidak menyebabkan binatang jadi stres atau tidak menyebabkan binatang bunuh diri. Mungkin binatang bisa stres, tapi tidak menyebabkan dia bunuh diri. Tidak menyebabkan dia jadi gila karena memang dia sudah tidak berakal. Tekanan batin ketika itu dialami oleh manusia sampai pada arah bunuh diri. Sehingga ini manusia mengalaminya, termasuk juga binatang. Dan tekanan batin ini hanya dialami oleh manusia sebagai makhluk yang berakal. Maka saat manusia mengalami tekanan batin, bagian inilah yang mungkin tidak ada pada binatang. Dan tekanan batin pada manusia bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan tekanan fisik. Karena itu, ketika tekanan fisik ini tidak sampai mengarah kepada tekanan batin, ketika tekanan fisik ini tidak sampai menyebabkan kepada tekanan batin, maka orang masih bisa berpikir dengan logikanya. Sehingga pada saat orang mendapatkan tekanan fisik, tapi batinnya sehat, dia selamat secara logika, dia masih bisa berpikir, masih bisa tenang, bahkan bisa bertawakal kepada Allah. Sehingga saat batin selamat, ketika batin selamat, hamba bisa tenang. Hamba bisa, apa saja yang bisa berpikir, dia bisa berpikir. Apalagi yang bisa dia lakukan, dia bisa tenang. Apalagi yang bisa dia lakukan, dia bisa tawakal. Sehingga saat orang dalam posisi batin selamat, ada banyak hal yang bisa dia lakukan dengan kekuatan batin yang dia punya. Dia bisa berpikir untuk mencari solusi. Dia bisa berpikir untuk menenangkan dirinya. Dia bisa berpikir untuk bertawakal. Dan aneka kemampuan batin yang lainnya. Makanya bagian ini perlu dijaga. Mungkin fisik dalam kondisi bahaya. Tapi ketika batin masih dalam posisi selamat, terjaga, akan lebih bisa menyelamatkan dirinya. Baik. Sehingga kita bisa lihat ya, sebenarnya secara teori ini tidak hanya diberlakukan dalam ajaran agama kita. Ini juga dilakukan secara umum ketika proses mitigasi pada saat orang sedang dalam kondisi berbahaya. Misalnya, pada waktu kita diajarkan tentang kejadian-kejadian yang sifatnya membahayakan. Terjebak di dalam lift, atau ketika ada gempa bumi, ketika ada ini, ketika ada itu, apa yang harus dilakukan? Rata-rata saran pertama adalah jangan panik. Saran pertama yang disampaikan adalah jangan panik. Anda akan selalu mendapatkan instruksi jangan panik. Kenapa jangan panik? Jangan panik itu ngelok batin agar tidak terlalu stres. Ini agar memutus stres. Jangan panik, jangan stres. Sudah? Orang bisa berpikir kalau dia nggak stres. Orang bisa tawakal kalau dia nggak stres. Orang bisa mencari solusi ketika dia tidak stres. Tapi kalau sudah panik, susah dikendalikan. Anda bisa bayangkan, ketika misalnya dalam satu lift ada 5 orang, semuanya panik. Mungkin mereka akan hanya bisa menangis, teriak-teriak sampai habis tenaganya. Akhirnya malah oksigennya cepat habis gara-gara mereka mengeluarkan banyak tenaga. Sehingga mereka cepat mati. Dan mereka tidak berpikir solusi karena panik. Sehingga kita memahami bahwa non-muslim pun memahami, mengetahui bahwa ketika orang dapat masalah besar, kata kuncinya satu, jangan panik. Orang ketika dia tenggelam, lalu ditolong sama orang lain. Ketika ditolong, sebenarnya kata kunci yang diberikan oleh orang yang menolong adalah jangan panik. Sehingga saat yang ditolong ini panik, kemudian dia banyak gerak, ya, itu justru malah menyebabkan
dia akan lebih mudah tenggelam. Tapi ketika dia diam, tenang, tidak panik, orang yang menolong bisa memposisikan di mana dia harus megang badan penolong ini. Kemudian nanti cara berenang yang benar bagaimana agar dia bisa selamat. Tapi kalau sudah panik, sudah bisa jadi yang menolong ikut mati. Karena gara-gara orang ini panik. Ya. Dalam salah satu peristiwa yang saya alami sendiri, waktu rumah saya dengan laut kan cuma 200 meter di Lamongan. Ya. Nyemplung ya, dengan membawa pelampungnya itu cuman ember yang dibalik. Instruksi dari teman-teman ketika nyemplung, jangan panik. Karena embernya ketika dibalik, dia harus sudah di bawah, ya, dibalik. Itu sebagai pelampungnya. Karena ketika panik, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal. Baik. Sehingga dengan kalimat jangan panik, kalau dalam bahasa penyelamatan, itu adalah memutus jangan sampai orang itu mengalami stres. Sudah? Nah, untuk bisa mengajak orang agar tidak panik, kata kuncinya ini, buat batin itu selamat, sehingga batin harus dijaga keselamatannya. Nah, menjaga batin agar tenang, menjaga batin agar bisa tenang, solusinya adalah dengan zikrullah. Inilah solusi seorang mukmin. Kalau orang kafir, mereka ketika ingin menenangkan diri, mereka senam yoga, atau mereka minum khamr, mereka mendem mabuk, atau mereka berjoget, mereka piknik, melampiaskan nafsunya. Dan jelas itu bukanlah obat, tapi justru akan semakin menambah tumpukan penyakit yang ada pada dirinya. Dan seorang mukmin diajarkan, kalau kamu dalam kondisi mendapatkan tekanan itu terjadi pada fisik, mungkin kelaparan, kondisi ekonominya sedang seret, suaminya PHK, utang numpuk, atau aneka tekanan-tekanan yang lainnya yang sebenarnya itu bisa mengarah kepada tekanan fisik, tapi belakangan. Sasaran pertama adalah tekanan batin. Orang ketika di PHK, dia itu tidak kemudian nol saldo tabungannya. Dia masih punya tabungan. Tapi dia dihantui dengan ketakutan. Terus nanti bagaimana nasib anak istri saya? Saya nggak punya pekerjaan. Serangan pertama terjadi pada batinnya. Orang ketika hijrah meninggalkan pekerjaan. Awalnya dia bekerja di lembaga yang gajinya besar. Saat dia bekerja di lembaga yang gajinya besar, dia mungkin bisa merasakan aneka fasilitas hidup. Begitu dia tinggalkan itu, serangan pertama yang ada pada dirinya bukan serangan fisik. Karena dia tidak langsung miskin begitu dia hijrah. Tapi muncul kekhawatiran, ketakutan. Nanti kalau saya tinggalkan ini, saya makan apa? Bagaimana dengan anak istri saya? Nafkah mereka bagaimana? Ini sudah usia 40 ke atas, mau daftar kemana nggak bakalan diterima. Aneka ketakutan itulah yang pertama kali akan menjadi tekanan batin baginya. Sehingga Anda bisa lihat ya, ketika di situ ada masalah, maka ada dua arah tekanan. Bisa tekanan batin, bisa tekanan fisik. Dan ternyata tekanan batin ini yang pertama terjadi. Yang pertama menjadi sasaran tekanan itu adalah batinnya. Batin ketakutan, batin kebingungan, batin stres, batin mengalami aneka tidak nyaman yang lainnya. Baru setelah itu masuk ke tekanan fisik. Sehingga tekanan fisik itu pasca batin. Orang mengalami kesulitan ekonomi, dia masih bisa makan. Orang mengalami kesulitan dalam masalah misalnya penghasilan, dia masih punya rumah, dia masih punya kendaraan. Tapi bingung itu ada pertama kali sebelum fisik ini nggak kedapatan jatah makan. Dan nyatanya dia juga masih bisa makan. Sehingga bisa jadi fisik justru selamat, sementara batinnya dia rusak dengan aneka tekanan-tekanan tadi.
Dari sinilah kita bisa lihat bahwa batin ini kunci sentral untuk diselamatkan saat orang sedang mengalami masalah. Dan kita diajarkan untuk bisa mendapatkan ketenangan batin, maka kuncinya adalah zikrullah. Sebagaimana yang di Al-Quran ajarkan, ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan zikrullah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya bisa menjadi tenang dengan zikrullah. Lalu Allah tegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba itu bisa menjadi tenang? Sehingga batin bisa menjadi nyaman, selamat, tidak panik ketika batin itu diajak zikrullah. Dari sinilah kita bisa lihat kenapa doa stres yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bentuknya bukan permohonan, ya Allah, hilangkanlah masalah yang saya hadapi, ya Allah, hilangkan kondisi yang saya alami. Tidak. Tapi bentuknya adalah la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sehingga bentuknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasang keyakinan bahwa Rabbmu adalah zat yang maha agung, yang mengatur seluruh alam semesta. Langit dan bumi dia yang mengaturnya. Dan itu akan membuat batin seorang hamba bisa menjadi tenang. Maka kita bisa saksikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pengalaman orang-orang soleh di masa silam saat mereka sedang mendapatkan tekanan dari musuhnya. Mereka mengatakan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, maka ucapkan hasbiyallah, Allah cukup bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Rabb arsy yang agung. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan yang sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang musyrikin, sampaikan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka menjawab Allah. Lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau kemudian sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, kok mereka tetap tidak mau beriman? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka ucapkan wahai Muhammad, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dengan menanamkan prinsip semacam ini, maka seorang hamba akan bisa lebih tenang sebab dia yakin dia punya Allah Subhanahu wa taala. Anda coba bayangkan bagaimana suasana paniknya seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah mengisahkan tentang perjalanan yang dialami oleh Bani Israel. Allah mengatakan, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. Jadi Allah ceritakan Bani Israel dikeluarkan oleh Allah dari Mesir. Yang Mesir itu kaya dengan aneka kebun-kebun dan seterusnya. Kadzalika wa auratsnaha Bani Israil, demikianlah kami akan wariskan kepada Bani Israel berupa tanah di tempat yang lain. Akhirnya Bani Israel bersama Musa alaihissalam menuju ke arah timur.
Lalu Allah katakan, fa'atba'uhum musyrikin. Fa'atba'uhum musyrikin. Para pasukannya Fir'aun itu mengikuti Bani Israel musyrikin ke arah timur. Lalu di ayat 61 Allah berfirman, falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan itu saling melihat, mereka pergi ke arah timur sehingga dua pasukan ini saling melihat. Kok ke arah timur, Pak? Ke arah timur Mesir. Lalu mereka menghadapi Laut Merah. Depan lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Bani Israel ada di tengah-tengah. Sehingga mereka berangkat ke arah timur, seperti dalam peta yang kita pahami. Qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Coba Anda bayangkan ya. Kira-kira tingkat paniknya manusia ketika itu seperti apa? Bani Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh pasukan Fir'aun, mereka kemudian mentok sampai di tepi Laut Merah, sementara pasukan Fir'aun ada di belakang. Falamma tara al-jam'an, dua pasukan itu saling melihat. Anda bayangkan, dua pasukan saling melihat dengan semangat yang berbeda. Pasukan Fir'aun melihat pasukan Bani Israel dengan semangat, akan aku bantai kalian. Gak ada ampun. Karena mereka berangkat lengkap dengan senjata. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun dalam posisi serba ketakutan. Kita akan ketangkap dan kita akan dibantai oleh mereka. Sebab mereka membawa senjata dan jumlah mereka lebih banyak. Bisa jadi jumlah pasukan Fir'aun ketika itu sangat banyak. Dan mungkin lebih banyak dibandingkan jumlah Bani Israel. Meskipun kita nggak mendapatkan cerita itu. Yang jelas pasukan itu besar. Maka yang satu dalam posisi ketakutan, yang satu dalam posisi semangat untuk membantai. Sehingga ashabu Musa, orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Masya Allah. Dengan satu kalimat Musa menenangkan mereka. Kalla inna ma'iya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala, Musa mengatakan, kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku bersamaku. Sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Masya Allah. Sampai pada titik itu Musa alaihissalam tidak tahu harus berbuat apa. Beliau membawa tongkat. Tapi yang namanya mukjizat itu atas dasar perintah dan wahyu. Sehingga mukjizat tidak bisa bekerja atas keinginan pribadi sang nabi. Namun mukjizat bisa berfungsi ketika Allah berikan wahyunya. Sehingga Musa alaihissalam menenangkan seluruhnya dengan mengatakan, Allah bersamaku, tenang kalian. Selamatkan batin. Karena orang kalau sudah panik, sudah. Dia nggak bisa berpikir. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka aku wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu lautan itu terbelah. Dan masing-masing belahan itu seperti gunung yang tinggi. Kemudian Bani Israel bisa melintasinya. Baik. Kita mengakui keberadaan mukjizat ini. Tapi sebelum mukjizat itu datang, ada suasana batin yang sangat menakutkan yang mungkin andaikan kita mengalaminya, kita termasuk di antara orang yang ketakutan. Sudah, kayaknya nggak mungkin ada peluang untuk selamat. Maju tenggelam lautan, menghadap pasukan Fir'aun, kita mungkin akan dibantai. Sehingga pilihannya maju mati, mundur mati. Dalam suasana ketakutan itu, tawakal adalah obatnya. Maka kita bisa lihat para nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tawakal kepada Allah, orang menyelamatkan kondisi batinnya sehingga dia tidak stres, dia tidak bingung, dia tidak mengalami tekanan, batinnya tetap selamat meskipun bisa jadi fisiknya ada ancaman.
Baik. Demikian pula yang dikatakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu mereka mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy. Alladzina qala lahumun nasu. Para sahabat adalah orang yang pernah mendapatkan ancaman dari annas, dari manusia. Manusia di sini maksudnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pernah ngasih ancaman kepada Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya seluruh masyarakat jama'u lakum, qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Dan ini adalah kejadian peristiwa perang Ahzab. Disebut sebagai perang Ahzab karena pasukan musuh itu terdiri dari hizb-hizb yang jumlahnya banyak. Ada dari suku A, suku B, suku C, semuanya diajak kumpul, ayo kita bareng-bareng serang Madinah. Qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Dalam situasi ketika ada ancaman, justru imannya semakin naik. Kenapa? Karena tawakal itu menambah iman. Ya. Kita bisa lihat ya, suasana para sahabat. Kondisi sahabat. Saat ada ancaman, mereka itu tawakal. Dan ketika tawakal, iman naik. Karena bagian dari cabang iman adalah tawakal. Sehingga pada waktu mereka mendapatkan ancaman dari Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam, dan ketika itu Abu Sufyan menjadi pemimpin orang musyrikin Quraisy, justru fazadahum imana, imannya mereka semakin bertambah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menolong kita, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Masya Allah. Inilah pengaruh dari ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah. Itu menjadi penghalang terbesar potensi munculnya tekanan batin, stres. Disebabkan karena ujian batin atau tekanan yang dialami oleh hamba. Coba bayangkan, ini sahabat kalau stres duluan, mereka nggak bakalan berpikir solusi. Sehingga ini gimana ya Rasulullah, nanti ada pasukan besar nyerang kita, nggak mungkin kita bisa menghadapinya. Sementara jumlah kita jauh lebih sedikit dibandingkan mereka. Di belakang kita ada anak istri yang harus kita lindungi. Kota Madinah yang harus kita jaga. Masya Allah. Kalau mereka sudah stres duluan, nggak mikir solusi. Apalagi di belakang ada Bani Quraidah. Dan waktu itu Nabi SAW telah mengikat perjanjian dengan Bani Quraidah. Jangan ikut campur. Ini urusan kami dengan orang musyrikin. Sehingga Bani Quraidah itu tidak berani untuk terlibat dalam peristiwa perang Ahzab. Tapi mereka berkhianat di belakang. Sehingga menyerang dari belakang, tapi ketahuan, kemudian mereka balik. Akhirnya seusai peristiwa perang Ahzab, Bani Quraidah dieksekusi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Kenapa doa stres itu kok bentuknya zikir kepada Allah? Karena doa stres itu prinsipnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang ingat Allah akan menjadi tenang batinnya, dan ketika batinnya tenang, itu kata kunci untuk bisa selamat. Tayyib. Kemudian terkadang orang mengalami stres atau mengalami tekanan karena dia menyadari ini karena kesalahanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang demikian berat kepadaku. Ini karena kesalahanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berat kepadaku. Maka dalam situasi seperti itu, baca doa Nabi Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak. Ingatlah Dhannun. Siapa Dhannun? Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika dia meninggalkan kampungnya, masyarakatnya dalam kondisi marah. Fadhanna allan naqdira alaih, dia menyangka kalau kami tidak akan memberikan teguran baginya. Fanada fidh dhulumat, maka dalam kegelapan itu beliau berdoa, yaitu di mana? Di dalam perut ikan. Dalam kegelapan-kegelapan itu, fidh dhulumat Allah sebut dengan kata jamak. Kegelapan-kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan mungkin ketika situasi malam, kegelapan malam hari. Dia berdoa kepada Allah, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan beliau memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin peluang selamatnya kecil sekali. Bagaimana mungkin manusia sudah ditelan ikan, dimasukkan, kemudian ikan itu, jelas ikan kan pasti menyelam. Dia menyelam ke dalam lautan, ya. Kemudian ditambah dengan ombak yang menambah suasana kegelapan, mungkin tambah suasana malam, sehingga dalam kondisi serba kegelapan itu, Nabi Dhunnun berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Nah, sehingga kalau kita misalnya mengalami sebuah masalah apapun, entah masalah dengan temannya, masalah dengan komunitasnya yang dulunya akur sekarang jadi bermusuhan, yang dulunya satu kelompok pengajian kemudian pecah, yang dulunya ini dulunya itu kan kadang kebawa pada hati, kebawa keparasaan, jadi suasananya jadi nggak enak, ya. Dan salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hukuman dalam bentuk permusuhan. Permusuhan itu nggak nyaman. Maka kita memohon ampun kepada Allah dan kita menenangkan batin kita dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa fit Tirmidzi, dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami situasi genting beliau membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum, memanggil ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ya qayyum, yang mengurusi seluruh kehidupan. Sehingga kita bisa hidup karena diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang maha hidup yang tidak ada kematian. Kita panggil ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna tanpa didahului maupun diakhiri dengan kematian, tidak mengalami ngantuk maupun tidur, sehingga tidak ada yang berkurang dari waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna hidupnya. Tidak ada yang kurang dari kehidupannya. Kalau manusia kan kehidupannya banyak yang kurang. Saat kita sakit, kehidupan kita jadi berkurang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saat kita pingsan, kehidupan kita jadi berkurang. Saat kita tidur, kehidupan kita juga berkurang. Ngantuk juga sama, kehidupan Anda jadi berkurang. Anda ikut kajian, waktu awal kajian seger. Begitu di tengah kajian, mulai belerat, akhirnya Ustadz ngomong apa? Nggak nyadar. Sehingga kehidupannya turun. Akhirnya bahkan dia tidak bisa mendengarkan dengan maksimal. Dia nggak sadar dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Itulah kehidupan manusia. Banyak cacatnya. Orang tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam posisi sangat lemah. Maka
manusia kehidupannya kehidupan yang terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna. Qayyum, dia adalah zat yang mengurusi seluruh kehidupan. Birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon bantuan. Istighatsah itu adalah permintaan pertolongan ketika seseorang mengalami musibah. Ada minta tolong, itu ada dua. Ada isti'anah, ini minta tolong untuk mendapatkan sesuatu, untuk dapat sesuatu. Sehingga kita isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari rizki, agar kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa lagi? Agar dimudahkan dalam mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu bentuknya isti'anah. Misalnya Anda mau tes CPNS, minta tolong kepada Allah biar lulus, itu isti'anah. Anda mau tes UN, minta tolong kepada Allah biar lulus dengan nilai baik, itu isti'anah. Ada yang bentuknya kedua, yaitu istighatsah. Istighatsah. Istighatsah itu minta tolong untuk menghilangkan gangguan. Minta tolong untuk menghilangkan gangguan. Sehingga orang yang istighatsah, dia minta tolong kepada Allah agar Allah menghilangkan gangguan yang sedang dia alami. Musibah yang sedang dia alami, bencana yang sedang dia alami. Misalnya ada orang kecepit, ya, dia nggak bisa bergerak. Lalu dia minta tolong kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Dia minta tolong kepada Allah dalam posisi dia kecepit, agar dia bisa selamat dari situasi kecepit itu. Maka kondisi ini namanya istighatsah. Baik. Sehingga kenapa di sini kalimatnya ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu, bukan asta'inu? Karena bentuknya adalah mohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari suasana musibah yang sedang dialami. Bentuknya adalah minta tolong kepada Allah untuk diselamatkan dari musibah yang sedang dialami. Namanya istighatsah. Sehingga ibadah itu gandengnya isti'anah. Karena ibadah itu kan mengharapkan sesuatu, bukan terkena musibah, tapi mengharapkan sesuatu, yaitu pahala. Agar ibadah itu sukses, ibadah itu terlaksana dengan baik, terlaksana dengan maksimal, maka kita butuh pertolongan dari Allah. Sehingga yang kita lakukan adalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, maka yang kita lakukan adalah istighatsah. Sehingga saat orang mengalami musibah atau mengalami ancaman tertentu, dia beristighatsah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwihi fawakazahu Musa." Ada dua orang yang berantem. Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflati min ahliha. Musa memasuki kota ketika masyarakatnya sedang dalam kondisi tidak siaga. Fawajada fiha rajulain. Lalu Musa menjumpai ada dua orang yaqtatilan yang saling berantem. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari orang Kipti, orang Mesir. Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi, maka orang dari Bani Israel, dari kelompoknya Musa, berarti dari Bani Israel, minta tolong 'ala alladzi min aduwihi. Nah, di sini ada lafaz fastaghatsah. Dia minta tolong kepada Musa. Kenapa dia minta tolong? Karena dia minta tolong kepada Musa untuk menghadapi orang Mesir ini. Dia dengan orang Mesir ini sedang berantem. Fawakazahu Musa faqadha alaih, lalu dipukul
orang Mesir tadi, faqadha alai, kemudian orang Mesir ini mati. Qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Kemudian Musa menyesal dan beliau mengatakan ini adalah perbuatan setan, membunuh tanpa alasan. Meskipun itu orang kafir. Karena yang dibunuh oleh Musa ini adalah orang Mesir, penganutnya Fir'aun. Tapi membunuh orang kafir tanpa alasan tidak boleh. Hukumnya dosa. Sehingga Musa alaihissalam saya mengatakan hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan setan. Baik. Wa fihi aidan, dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ahammahul amru. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah penting, rafa'a ra'sahu ila sama', maka beliau melihat ke arah atas. Faqala, kemudian beliau membaca subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Berulang-ulang subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Dan ketika beliau dalam membaca doa dengan diiringi penekanan yang serius, maka beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan yang ngurusi kehidupan. Baik. Namun di sini disebutkan keterangan bahwa hadis yang kedua, yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, ini hadisnya sanadnya dhaif. Sedangkan hadis yang ketiga, ya, membaca subhana rabbiyal azim, subhanallahil azim, dan ya hayyu ya qayyum, ini juga katanya hadis gharib. Dan dilanjutkan footnote, wa rijaluhu thiqat, kecuali Ibrahim bin Fadl maula Bani Makhzum, fa innahum ittafaqu ala dha'fihi, ulama sepakat orang ini dhaif. Wallahu alam. Ya, meskipun kita menghargai sebagian ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis hasan, sehingga kita bisa lihat misalnya di Hisnul Muslim, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu, ini juga dicantumkan karena mungkin penulis memahami hadis ini statusnya bisa diterima. Nah, maka kita diajarkan setiap pagi dan sore untuk mengucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan ketika kita punya masalah, kita diajarkan untuk membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Lalu kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah segera menghilangkan musibah itu. Wa fi Sunan Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watul makrub, doa ketika orang mengalami kesulitan. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku hanya berharap pada rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun hanya dengan sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta, dan perbaiki seluruh urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amul Yaum wal Lailah, kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya. Dinisahih oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Ibnu Hajar sebagaimana dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Wallahu alam. Sehingga dalam riwayat ini statusnya hasan sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, sehingga ketika ini digabungkan dengan kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Maka jadilah kalimat itu
sebagai gabungan dari beberapa riwayat, ya. Dan dalam hal ini kita bisa lihat intinya adalah seorang hamba itu pada posisi ketika dia mengalami stres atau bingung, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat Allah, dia memuji Allah, lalu mohon pertolongan kepadanya. Wa fi sunan, dan disebutkan dalam kitab As-Sunan. Di sini sunan apa? Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Kalau An-Nasa'i bukan dalam kitab Sunan tapi dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah. Dan disebutkan dalam kitab As-Sunan dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepadaku, ala uallimuka kalimatin taqulinahunna indal karbi. Maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bisa kau baca indal karbi, ketika kau mengalami kesulitan, au fil karbi, atau kamu sedang di tengah kesulitan. Kemudian Nabi SAW ajarkan, ucapkan, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku, dan aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Sehingga Anda bisa lihat di situ, ya, doaul karbi, doa saat itu sebenarnya kita terjemahkan doa saat stres. Kalimatnya Allahu Rabbi. Kalimatnya Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'a. Di sini ada ikrar tauhid. Allah adalah Rabbku. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah adalah Rabbku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi doanya bukan permohonan agar dihilangkan masalahnya, tapi isinya adalah ikrar. Setelah mengingat Allah dan ikrar tauhid. Masya Allah. Sehingga dari sini kita bisa lihat, ya, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan du'aul karbi wal ghammi wal hammi. Doa ketika orang itu stres, ketika orang itu bingung. Intinya adalah mengenal Allah lebih dekat. Kemudian hamba berikrar tentang la ilaha illallah Rabbul arshil halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Dia berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Karena itu kata kunci agar batin seseorang bisa mendapatkan ketenangan. Wallahu alam. Dan masih ada beberapa dalil yang lain yang juga membahas tentang doa ketika orang mengalami stres. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian sebagai pengantar untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz, apakah suara saya terdengar? Jelas, alhamdulillah. Baik, izin membacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika saya sakit, ada yang menyarankan untuk melafalkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan yang lain menyarankan untuk istighfar saja. Yang mana yang lebih utama ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Anda bisa baca dua-duanya, bisa istighfar boleh, bisa la haula wala quwwata illa billah, atau bisa doa-doa tadi la ilaha illallah rabbul arshil halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, sehingga
dalam posisi ini kita semakin mendekat dengan Allah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Istighfar silahkan. Kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya juga silahkan. Dan coba kita renungkan hadis berikut. Illa ana. Ada hadis berikut, sehingga ini sangat tepat ketika dibaca oleh hamba pada situasi ketika dia sedang sakit atau yang lainnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Dalam hadis itu terjadi dialog antara hamba dengan Allah. Man qala, siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, maka Allah akan membenarkan. Wa qala, dan Allah mengatakan la ilaha illa ana wa ana akbar. Jadi responnya sama. Kalau di sini kalimatnya la ilaha illallah wallahu akbar, respon Allah taala la ilaha illallah ana wa ana akbar. Wa idza qala, dan apabila Allah berfirman, apabila hamba ini mengucapkan la ilaha illallah wahdah, maka Allah membenarkannya la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala, dan apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah akan merespon dengan mengatakan la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Dan apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah merespon dengan mengatakan la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Dan ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, maka Allah berfirman la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man qalaha fi maradihi, siapa yang membaca kalimat ini ketika dia sedang sakit, thumma mata, kemudian dia mati, lam tat'amhun nar, maka dia tidak tersentuh neraka. Masya Allah. Keutamaan yang luar biasa. Dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah taala. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada la ilaha illallah wahdah, ada wahdahu la syarikalah. Jadi itu dibedakan. Kemudian la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi 5 kalimatnya ya. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Wallahu a'lam. Mungkin Anda bisa baca doa ini, dan di buku yang saya tulis hadiah untuk orang sakit, untukmu yang sedang sakit, doa ini ada, dan di situ kami kasih judul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba mengucapkan A, nanti direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang semisal. La ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah membalas dengan mengatakan la ilaha illa ana wa ana akbar. Sehingga di sini orang ketiga Allah balas dengan orang pertama. Kata ganti orang pertama, ana, aku. Baik, Anda bisa rutinkan kalimat ini ketika sedang mengalami sakit. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Doa apakah untuk mendoakan anak yang sedang agar bisa lepas dari depresi? Anak yang mendoakan anak yang pas untuk dalam kondisi seperti itu Ustaz. Jazakumullah khairan.
Ada ilustrasi yang cukup bagus. Kalau nggak salah yang menyampaikan ini Syekh Abdus Salam Bali. Beliau menyampaikan begini, bahwa orang yang diruqyah ketika dia mengalami masalah apapun, itu kata kuncinya justru ada pada orang ini. Ibarat mobil yang sedang mogok. Kalau mobil mogok itu didorong, sementara mobilnya sendiri tidak ada upaya untuk menyala, maka selamanya tidak akan menyala. Sehingga ketika ada orang yang mau menghidupkan mobil mogok, ini masih bisa nih mesinnya ini tinggal dorong sebentar aja, nanti akan bisa menyala. Akhirnya didorong, ya, dorong, betul menyala. Berarti masih ada kekuatan pada dirinya, sehingga dia bisa hidup. Tapi kalau sudah 100% mogok, tidak mungkin bisa menyala, mau didorong kapanpun, sejauh apapun, nggak bakalan bisa nyala. Nah, orang yang sedang mengalami gangguan juga seperti itu. Kalau dia masih punya semangat untuk kembali kepada yang normal, untuk mengobati dirinya, kita dukung. Tapi kalau sudah nggak punya semangat, dia sudah putus asa, bahkan sama sekali sudah nggak ada harapan untuk mau sembuh, maka bagaimana mungkin untuk bisa sembuh? Nah, anak yang mengalami depresi, yang mengalami stres, terkadang dia masih punya keinginan untuk kembali normal. Dan terkadang dia sudah putus asa. Dalam posisi ketika anak itu sedang putus asa, maka mungkin peluang untuk disembuhkan sangat kecil. Ada doa apa yang bisa dibaca? Enggak ada doa khusus. Anda bisa doakan dengan bahasa yang bisa Anda pahami. Dan yang lebih tepat adalah ajarkan anak itu untuk berdoa. Ya. Sehingga saat dia mau tidur atau apa, kemudian dibimbing oleh ibunya, coba kamu baca doa ini. Sambil mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu bisa lebih tenang. Karena ketika batinnya masih bisa diselamatkan, insya Allah bisa dijadikan solusi yang lebih baik. La ilaha illallah. Misalnya kalimat La ilaha illallah Rabbul Arsy Al-Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Sehingga kita ajarkan itu dengan ditalkin orang tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya berusaha berzikir setiap kali merasa gelisah, tetapi terkadang malah merasa tidak tenang. Di manakah letak kesalahannya ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu yang perlu kita pertanyakan. Anda gelisah kenapa? Orang mengalami kegelisahan itu bisa jadi salah satu di antara penyebabnya adalah dia lebih banyak mengenang musibah daripada nikmat. Padahal kita diajarkan begini, pandailah untuk jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Sehingga dalam hidup memang manusia mengalami dua hal. Ada nikmat dan ada musibah. Siapapun yang hidup di dunia pasti mengalami ini. Sehingga kenikmatan di dunia itu bercampur dengan musibah. Beda dengan akhirat. Kenikmatannya 100% isinya nikmat. Kalau kenikmatan di dunia, kenikmatan yang bercampur dengan musibah. Maka saat seorang hamba hidupnya seperti ini, agar dia bisa selalu bersyukur, ingat sebelah kanan. Ingat bagian nikmat. Yang diingat-ingat nikmat. Allah ngasih saya ini, Allah memberikan saya ini. Jadi yang lebih diingat adalah posisi nikmat. Tapi ketika hamba lebih condong ingat musibah, akhirnya yang terjadi adalah gersulo,
Gersuluh itu bahasa Indonesianya apa? Ngeluh. Ya. Dia lebih banyak ngeluh. Selain banyak mengeluh, mungkin dia akan lebih banyak resah, gelisah. Ya. Dan penyebabnya nggak jelas. Kamu kenapa? Ya. Mungkin karena ketakutan dengan musibah di masa mendatang. Dan aneka yang lainnya. Akhirnya ketika yang diingat-ingat bagian ini, bawaannya yang kayak gini. Tapi kalau yang diingat adalah nikmat, maka bawaannya adalah syukur. Tapi susah, Pak. Orang ingat-ingat nikmat itu susah. Lebih dominan orang ingat musibah. Bahkan mengenang musibah itu jadi rutinitas di negara kita. Peringatan kematian itu kan mengenang musibah. Bahkan itu diperingati tiap tahun sekali hari kematiannya yang disebut dengan Haul. Mengenang musibah seperti itu dalam Islam tidak disyariatkan. Musibah itu dilupakan dan bukan dikenang. Maka seorang hamba diajarkan dalam hidup ini, kamu seharusnya lebih banyak mengenang nikmat daripada mengenang musibah. Karena kalau dia lebih banyak mengenang musibah, nanti bawaannya jadi banyak ngeluh, suasana hidup jadi selalu dihantui dengan kegelisahan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Ketika ada masalah, seseorang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak tahajud. Apakah itu bagian ikhtiar dan tawakal kepada Allah? Ya Ustadz, syukron, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika banyak masalah, berikhtiar dengan banyak tahajud. Yaitu bagian dari ikhtiar. Kita punya masalah dan pelarian kita kepada Allah. Sehingga kita lari mendekat kepada Allah. Berusaha untuk menambah ketaatan kepadanya. Semakin banyak bermunajat kepadanya. Yang bisa jadi itu tidak kita lakukan saat kita nggak punya masalah. Maka ketika orang punya masalah, dia bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang punya masalah, dia berdoa makin khusyuk kepada Allah. Dia bisa tahajud, dia bisa ini ketika dia punya masalah. Apakah itu bagian dari ikhtiar? Jawabannya betul, itu bagian dari ikhtiar. Sebab ikhtiar hamba yang di posisi dia penuh dengan keterbatasan, itu bisa mendapatkan ketenangan dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara zikrullah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada Ustadz, keluarga, para ulama, tim Hasanah, peserta kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, terkait dzikir-dzikir yang dibahas tadi, bolehkah dibaca ketika sujud dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, atau setelah tahiyat akhir sebelum salam? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang untuk dibaca ketika sujud atau ketika ruku adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW melarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan Nabi SAW menjelaskan alasannya. Untuk ruku, beliau SAW mengatakan, fa'adzimu fihi rabba. Agungkan nama Allah ketika ruku. Sehingga baca subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujudu. Adapun ketika sujud, fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Faqaminun ayyustajabu lahu, karena berpeluang besar untuk diijabai. Sehingga beliau melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Dan kita tahu zikir yang tadi kita baca itu bukan Quran. Dan itu hanyalah kalimat-kalimat thayyibah, pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh nggak dibaca ketika sujud maupun rukuk? Jawabannya boleh. Dengan niat dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan, karena mungkin dia punya masalah, lalu dia baca itu ketika sujud atau ketika ruku. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan bacaan zikir yang ada di dalam Majmu' Syarif dan Al-Ma'surat? Apakah boleh diamalkan? Soalnya ada beberapa yang ada di Majmu' Syarif dan Al-Ma'surat yang saya kenali dan lebih banyak yang tidak saya ketahui. Jazakumullah khairan, Ustaz. Saya nggak kenal isi dari Majmu' Syarif. Coba. Wallahu alam, saya tidak pernah membaca isi Majmu' Syarif dan bagaimana keterangan para ulama tentang itu. Kalau di sini melihat kitab Majmu' Syarif, ini ada contohnya. Berisi tentang surat Al-Quran, doa-doa, istighfar, dan taujihat ilallah. Harga 15.000. Ini terbitan Putra Bahari, Surabaya. Wallahu alam, saya tidak tahu isinya. Sehingga kalau ditanya apakah doa-doa di Majmu' Syarif ini doa yang ma'thurat, yang ada dasarnya, yang doa yang ma'thur, yang ada sumbernya dari Nabi SAW, saya tidak tahu. Sedangkan al-ma'thurat yang cukup ma'ruf di masyarakat, memang sebagian seperti doa zikir pagi petang yang kita baca, dan sebagian ada doa yang sama sekali tidak memiliki sumber. Baik. Ada yang bacaan Al-Quran saja, seperti ayat kursi, kemudian beberapa ayat yang lainnya. Dan ada yang doa-doa tertentu. Namun wallahu alam, ada salah satu ulama ahli hadis yang pernah ditanya, kenapa Anda tidak mentakhrij, meneliti keabsahan dari hadis-hadis atau riwayat yang disebutkan di Al-Ma'thurat? Lalu jawaban beliau, saya tidak melakukannya. Fa'in fa'altu sara ilal i'dam. Kalau saya melakukannya, nanti malah membuat kitab ini hilang isinya. Ya. Jadi nanti malah dinilai dhaif semua nih, bahasa lainnya. Nanti jadi dhaif semua itu isinya. Kalau beliau mau menelitinya. Artinya dari pernyataan seorang ahli dalam masalah hadis yang tahu tentang masalah ini valid atau tidak, sudah menegaskan bahwa kitab ini ya terlalu banyak isinya hadis yang tidak valid. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya menjumpai di beberapa daerah sering melakukan istighosah lokal sampai istighosah akbar. Ada yang dalam rangka memohon perlindungan dari bencana untuk Indonesia, tapi ada juga istighosah dalam rangka haul seorang ulama. Apakah ini juga termasuk sunnah ya Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Istighatsah itu sendiri-sendiri, bukan berjamaah ya. Sehingga tidak sebagaimana istisqa atau salat gerhana. Kalau istisqa atau salat gerhana itu jamaah dan isinya salat, kemudian nanti khutbah, lalu berdoa ya. Tapi kalau istighatsah maka tidak perlu demikian. Karena itu kita tidak menjumpai adanya riwayat salat istighatsah. Adanya salat gerhana, salat kusuf, atau salat ketika seseorang mengalami musibah. Ya. Yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Atau salat istisqa, dan itu dilakukan berjamaah. Ya. Dan nanti akan ada doa khusus. Jadi dalam situasi genting seperti itu, ada yang sifatnya berjamaah dan ada yang sifatnya sendiri-sendiri. Karena itu perlu kita dudukkan masing-masing. Sehingga istighatsah dengan cara jamaah itu apakah ada tuntunannya? Ya, yang kami pahami, kami tidak menjumpai itu. Adanya Nabi SAW berdoa. Dan bukan doa bareng-bareng bersama para sahabat. Tapi beliau berdoa sendiri.
atau beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengadakan acara tertentu. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ahmad izin bertanya, jika diri ini kadang datang malas ibadah, baik sholat maupun membaca Al-Quran. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Anda berteman dengan yang rajin ibadah, insya Allah semoga ketularan. Dan solusi yang paling mudah untuk bisa menjadi orang baik itu adalah mepet dengan orang baik. Maka insya Allah dengan keberadaan orang baik di sekitar kita, dalam komunitas kajian maupun yang lainnya, insya Allah jika kita rawat dengan baik, kita bisa mendapatkan ketularan jadi baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.